Vandalism. With both omnidaily. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Dendels terjadi perseteruan antara pihak Belanda dan keraton. Dian Lake Vandalism. With both omnidaily. For Anyer Tarpanarukan. Both omnidaily. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur yang lain. Tapi jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda Smitherd. Naikkan tahta adikku akan memperlancar sistem geografi kita. Bagaimana mungkin? Usia yang begitu muda, si Sultan Hamengkubuwono V menteri kerajaan kita. Lebih baik, saya gantikan sementara posisi adik Baginda si Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, akan saya gantikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin keturunan wali dari Pakualam Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih ada tolak? Baiklah, jika tujuan untuk kesejahteraan rakyat kita. Kepemimpinan Smitherd membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Harus mendapatkan uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Pangeran Diponegoro. Dia pasti memiliki banyak relasi dengan sesama bangsawan sepertinya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Kemudian datanglah Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smitherd berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahyus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda akan mengurus semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo. Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian jangan berhubungan dengan Belanda. Dengan apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita. Dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini menguntungkan bagi kita. Memangnya keuntungan apa yang kalian dapat dari Belanda? Banyak, tapi tidak akan kami sebut satu persatu. Yang jelas, kami akan bekerja sama dengan pihak Belanda.
Setelah konflik itu terjadi, Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan saya laksanakan. Tapi, apakah sudah dapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena memasang patok-patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Apa pedulimu? Ini demi kelancaran pembangunan. Prajurit, pasang patok-patok ini. Siap, laksanakan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian, Patih Danurejo datang. Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulainya pemberontakan. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selaru. Tuan, bagaimana cara kita berlindung sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya kan minta dibantu untuk kembali istirahat. Tapi keadaan semakin sengit dari serdadu Belanda, Tuan. Mari kita bantu berani di Gua Sarong itu. Siap, Siap, Tuan. Akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Sebaiknya kita mengisolasi pasukan Belanda untuk menyerang keraton Yogyakarta. Siap, Tuan. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasyah Sentot sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan untuk melawan Diponegoro. Kirim pasukan 1 ke Tegal dan Pekalongan. Dan kirim pasukan 2 ke Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada pasukan kita yang ada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pemimpin Alibasyah Sentot. Alibasyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Melawan Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya, kita akan habis dalam perang. Tetapi kami telah melaksanakan siasat yang disusun. Alasan! Akan kubuat strategi benteng Stelsel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap, Tuan. Kapten pasukan Belanda sudah saya tewaskan. Mau apa kalian kesini? Maukah Anda berunding dengan pemimpin Belanda? Tidak bisa. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Alibasyah Sentot menerima tawaran kita? Mungkin bisa kita meminta bantuan kepadanya. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada Arya Prawiro di Jepang? Assalamualaikum, Tuan Alibasyah. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Mengapa kau tidak terima saja rundingan yang diadakan oleh pihak Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, Belanda mengadakan rundingan ini dengan memberikan keuntungan yang banyak bagi kita. Baiklah. Mari kita lihat apa yang bisa mereka berikan. Baik, Tuan Alibasyah.
bagaimana Tuan Alibasya? Apa yang akan kamu pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan sampai cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, pada tanggal 24 Oktober tahun 1929, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Alibasya Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Keparat! Kemana pergi Diponegoro? Cepat cari sekarang! Maafkan kami pemimpin, kami akan berusaha sebaik mungkin. Diponegoro selalu berpindah dari pos satu ke pos lainnya. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Buat saja pengumumannya. Siapapun yang dapat mengerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup ataupun mati akan mendapatkan imbalannya. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Kita akan membuat sebuah tipuan untuk dapat membuat Diponegoro keluar dari persembunyian. Tipuan seperti apa itu, pimpinan? Kita akan berpura-pura membuat rencana untuk membunuh semua pasukan Diponegoro. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian, ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam.